kesempatan ini adalah ibu dalam permasalahan. Semoga ibu Allah meridhoi apa yang menjadi langkah-langkah kita hari ini, menjadi momentum yang bisa menjadi bagian amal saleh kita yang kelak bisa memperberat timbangan amal yaumil akhir. Amin Allahumma. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita dalam seluruh aspek kehidupan, demikian juga teladan dalam memimpin sebuah umat yang kita semua tentu ingin menjadi pemimpin-pemimpin sebagaimana yang beliau tampakkan, dan semoga kita bisa mewujudkannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini ya ini ibu ya, mbak ibu dan mbak ya, pengurus PD Salimah Kabupaten Kudus, kami ucapkan selamat atas pelantikannya hari ini, selamat atas amanah yang diembankan kepada panjenengan semua. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah sebuah amanah, bukan kemuliaan, jabatan yang tidak kita inginkan, tapi jabatan yang merupakan pembebanan, ya, amanah yang luar biasa. Ya, semoga ibu-ibu dan mbak-mbak semua yang diamanahi menjalankan kepengurusan PD Salimah Kabupaten Kudus ini yang dapat menjalankan amanah dengan baik, ya, mendapatkan keberkahan, dan tentunya adalah membawa kemaslahatan bagi dakwah ini. Semua dalam rangka adalah diiklahi kalimatillah, meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bisa menjalankan amanah, ya, kalau dalam surat Al-Mu'minun itu adalah termasuk orang-orang yang nanti akan dijanjikan Allah surga Firdausnya. Ya, walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim rahum. Mereka adalah termasuk orang-orang yang ulaika humul warithun alladzina yarithuna firdaus hum fiha khalidun. Nah, tentunya itu kesempatan Allah memberikan janji mendapatkan surga Firdaus bagi orang-orang yang bisa menjalankan amanah ini, tentu tidak kita sia-siakan. Mari kita jalankan sesuai dengan semaksimal kemampuan kita, karena kita semua di sini dengan potensi yang berbeda-beda, dengan kemampuan yang berbeda-beda, ya, dengan keilmuan yang berbeda-beda, pasti akan bisa, ya, menyalurkannya dengan, ya, semaksimal mungkin. Nah, maka tentunya ketika kita ingin menjalankan amanah dengan baik, yang tentunya adalah kembali kita kepada, ya, bagaimana kepribadian kita masing-masing. Artinya semua itu balik ke diri kita, karena masing-masing tidak sama, ya. Bu Yuli dengan Bu Aida itu nggak bisa disamakan. Bu Aida itu kayak Bu Yuli itu kayak Bu Aida, itu nggak bisa, karena masing-masing punya kemampuan yang berbeda-beda. Tapi yang tidak boleh beda adalah prinsipnya, ya. Mari kita dalam menjalankan roda organisasi ini kembali kepada karakter Islam yang diajarkan kepada kita. Maka itu yang pertama yang harus kita ingat kembali kepada karakter pribadi Muslim yang ideal, yaitu salimul aqidah. Kita semua menjalankan amanah ini adalah dilandasi akidah yang benar, akidah yang bersih. Kita menjalankan amanah ini adalah karena keimanan kita kepada Allah, bukan ajang mencari prestis, bukan ajang mencari jabatan, kedudukan, yang bukan ajang untuk lili yang lain. Karena sesungguhnya, ya, kita semua melandasi semua kegiatan kita adalah karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah, ya, sebagai sosok manusia. Untuk apa itu? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Yang melandasi kita melakukan semua ini adalah karena keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, karena dahulunya Allah. Kita di dunia ini adalah tempatnya untuk menghamba.
Maka dalam menghamba itu ibu Allah beri bekal pada kita, ya, di muka bumi ini dengan Allah dija'ala lakumul arda firasya was samaa bina awamin zala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan. Maka segala potensi yang Allah berikan kepada kita untuk, ya, segala yang di bumi ini sebagai sarana kita, ya, menjalankan ibadah tersebut. Maka di ormas salimah ini kan banyak sedikit bidang-bidang yang itu yaitu apa yang ada di muka bumi ini yang menjadi bekal dari Allah, kita jadikan sarana untuk kita, ya, mewujudkan manifestasikan iman kita, ya, yakin adanya Allah memerintahkan kita semua untuk ibadah, ya, maka jadikan semua tujuan kita dalam melakukan ini adalah Allah. Maka di akhir ayat ini dengan fala taj'alulillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kamu menjadikan selain Allah sebagai apa itu tandingan, sedangkan kamu mengetahui. Artinya bisa jadi manusia itu melakukan segala sesuatu menyandingkan dengan yang lain. Ya, jadi perjuangan kita jangan sampai ibu yo karena Gusti Allah neng yo karo pinter kenal itu neng yo ben karo kita itu dapat, ya, poin apa gitu. Itu nomor satu. Dijadikan apa itu perjuangan kita ini adalah perwujudan dari akidah kita yang salimah, akidah kita yang lurus kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah. Semua kalau tidak dilandasi iman maka akan iman. Yang kedua ibu, mari landasi perjuangan ini dengan karakter, ya, pribadi seorang muslimah, yaitu kita lakukan semua dalam rangka beribadah yang sahih. Jadi kita berorganisasi itu ibadah, ya, bukan apa bu, ya sekedar kumpul-kumpul, ya, sekedar menyalurkan potensi atau kemampuan kita, tapi niatkan semuanya adalah untuk ibadah. Maka karena niatnya ibadah, supaya diterima sebagai ibadah, kita harus landasi dengan keikhlasan, landasi sesuai dengan, ya, syariat yang diperintahkan kepada kita. Jadi ibu, iman-iman bila kita setiap hari mungkin mengorbankan waktu, mengorbankan, ya, tenaga, bahkan finansial, tapi tidak dilandasi dengan ibadah. Jadi kita di organisasi ini ibadah, ya bu, ibadah tidak hanya mahdoh kan, itu kata ibadah sholat itu, tapi ada ibadah mahdoh, dan ini adalah bagian dari ibadah mahdoh kita. Maka karena kita ini ibadah, ya, maka tetapi bagaimana ibadah yang sahih itu, ibadah yang benar. Dan yang ketiga ibu, ini karena katanya waktunya 1/4 jam 20 menit. Landasi kita dalam perjuangan ini dengan matinul khuluq, akhlak yang benar-benar tangguh, akhlak yang benar-benar kokoh, yang tidak bisa tergoyahkan dengan ujian apapun. Nah, maka dalam organisasi Rasulullah, ya, banyak mencontohkan kepada kita di Al-Quran, ya, di Al-Quran dan Sunnah Rasulullah banyak mencontohkan kepada kita. Ada akhlak kasih sayang, ada akhlak, ya, ibu, dalam kita berdiskusi, dalam kita musyawarah, ya. Karena sebuah organisasi nggak mungkin ibu kita itu tidak bisa menjaga akhlak. Bu Aida sebagai ketua kalau nggak punya, ya, rasa kasih sayang kepada bawahannya, nggak mungkin, ya, ibu itu perasan dalam organisasi ini, ya. Maka, ya, kita semua, ya ibu, ya, dalam menjalin hubungan kerjasama dalam organisasi ini semua harus jaga adab, ya, semua pakai adab. Dan musyawarah misalnya kalau ketua itu pokoknya kudu nuruti karepku kira-kira, sebuah organisasi itu tidak akan bisa harmonis, tidak bisa dinamis, ya, karena jadinya apa, otoriter kan nanti. Tapi alhamdulillah, ya, tadi Bu Aida sudah menyampaikan, teman-teman PD Salimah Kudus ini luar biasa, ya, apalagi ketambahan ini generasi muda ini semoga semakin tambah kokoh, ya, semakin tambah kuat, dan tadi tetaplah untuk menjaga
ya akhlak dalam berorganisasi. Jadi wong jenenge organisasi ku ya ana ketuane, jangan sampai anak buah itu mlaku-mlaku dhewe tanpa ada koordinasi dengan atasannya, kan ngoten nggih. Karena organisasi itu kumpulan orang, bukan kumpulan objek. Apa kumpulan ya benda mati ya. Dan Allah sudah itu mengajarkan kepada kita bagaimana akhlak dengan sesama. Uncah TK wis ngerti ya, menghormati yang tua, sayangi yang muda. Nah ini karena di sini mau ada regenerasi ya, kaderisasi, maka yang tua mestinya membimbing yang muda. Yang muda yang arti ya takok maupun aku. Nah kira-kira seperti itu. Okay. Nah kemudian yang keempat, ibu mari kita tepati bahwa sebuah sosok pemimpin dalam organisasi itu harus punya komunitas, ya. Tubuh yang kuat. Dan jenengan itu nek rapat kegiatan kono salsa, kono sister, kono ekonomi apa? Dengan KIP ya, ada BPS. Terus ustazah Latifah ya sebagai ustazahnya riwari kono nek awake ra kuat itu pripun. Nah, maka jangan menafikan tentang komunitasme ini. Ya, karena mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, maka itu harus kita perhatikan untuk keseimbangan. Ya, kita dalam berjuang ini ya harus jaga fisik kita. Yang saya buatkan obrokan. Yang saya ini yang enggak mungkin bosok itu selimpun gitu. Bosan dengar obrokan. Obrokan itu tenaganya pokoknya terpakai terus tanpa ada keseimbangan. Diglobot nek carane baju dilut. Nah, maka perlu ada keseimbangan di sini gitu. Ya, sehingga yang sewu kita kan tidak boleh mendolimi diri sendiri ya. Ya ada saatnya kita istirahat, ada saatnya kita ya mengasah rupiah kita, ada saatnya kita itu ya, memberi asupan tubuh kita, di olahraga badan kan. Dan kan untuk aktivis organisasi itu sampai besok dokter dahar, rawat dahar, bunyi rak dahar, rak dahar terus gini. Nek Salima itu ada yang hubungannya dengan baik olahraga itu aktif lali nggak bisa senam lansia. Senam lansia. Ya monggo niki ada nanti ya untuk membugarkan pengurus ya Salimah ini ya mungkin kalau olahraga bareng. Kalau ngomong ini berdiri saiki aku sregep olahraga. Laki senam renang, laki senam air, laki senam jalan, alhamdulillah. Menyadari sudah sepuhnya ini bentuknya mulai. Dan yang kelima ibu sebagai ya aktivis ya atau pejuang organisasi ini tentu kita nggak akan bisa memberi ketika kita tidak punya bekal. Maka kita harus meningkatkan musafakul fikri kita, tingkatkan wawasan kita. Ya, tentunya ibu ya yang berkiprah di BPS, ya, tentunya apa yang dibutuhkan wawasannya untuk yang berkiprah di BPS, ya, yang berkiprah di tadi apa yang tidak baru tadi kajian. Nah, jadi semua itu butuh ilmu, semua itu butuh bekal, ya. Tidak mungkin kita memberi kalau kita tidak mempunyai sesuatu. Nah maka itu kalau di Salimah kan ada apa itu program SD pengembangan SDM dan wilayah itu Pencap, Pencap, KPPS, PKPS. Ya. Nah itu kan ada pelatihan kepemimpinan pengurus Salimah. Itu adalah untuk meningkatkan wawasan pengurus. Ya, karena sebuah organisasi itu memang butuh ada ilmunya. Ya, jadi tidak kemudian nyun sewu
ya asal ya kita ikut tidak, tapi mari kita jaga ya untuk tadi musaqahul fikri. Nah kemudian yang keenam ibu tidak cukup itu, sebagai pengurus ya sebuah organisasi maka harus pintar harisun ala waktu, membagi waktunya dengan baik, memanage waktunya dengan baik. Saya yakin panjenengan ini semua adalah wanita-wanita karir, sing guru, sing dokter, sing dosen, sing bu ASN lah, seopo lah. Tidak semua panjenengan ini waktunya longgar. Bahkan justru yang Allah kasih amanah itu malah wong sing wis sibuk. Ini mboten wis sibuk tambah amanah, tambah amanah, tambah amanah. Nah maka berarti tantangan kita adalah harisun ala waktu, mampu mengatur waktu, mampu memanajemen waktu untuk Allah, waktu untuk diri kita sendiri, waktu untuk keluarga, waktu untuk organisasi, waktu untuk berkiprah di masyarakat, semua harus kita bisa menjaganya. Ngoten-ngoten itu Allah nggak banyak bersumpah loh dengan waktu itu karena saking pentingnya, ya ada wal asri wal laili wal fajri ya wasyamsi ya demi waktu demi matahari itu waduha ya. Nah semoga kita bisa menjaga waktu-waktu kita. Jadi misalnya kasusnya tadi itu kan acara pelantikan kan di noto sakral gitu. Tapi kan mau nggak mau pripon-pripon mulai ada yang izin karena apa ya tadi waktu itu kita kadang masih susah ya untuk memanajemennya atau mungkin tadi karena dadak bertabrakan dengan yang lain. Nah itu nek soyo nek ta iso ngatur kita akan ya kepayahan itu dalam roda organisasi. Nah karena kita ingin itu mengorbankan sebagian waktu kita ini untuk berjuang di Salimah ini, ya, maka kita harus dituntut untuk bisa mengaturnya, bisa memanagenya sehingga jangan sampai kita itu kemudian menjadi orang yang tidak amanah karena kita tidak bisa menjaga waktu. Nah kemudian yang perlu perhatikan lagi adalah munadzamun fi syu'uni. Sebuah organisasi personal yang ada di dalamnya harus bisa mengatur semua, menata urusannya, ya, memanage aktivitasnya, ya. Munadzamun fi syu'unihi, ya, mengorganisir semua urusannya. Nah, dinten-dinten ngeten iki wau jenengan teko omah kan mesti wis ngatur ya, Bu. Aku mulang pelantikan. Pasti yang di rumah sudah dipersiapkan ngoten, Bu. Karena kita dengan itu sudah hari ini aktivitasnya apa? Malam itu sudah menata agenda itu hari ini. Sampai misalnya toko mulang ke pelantikan, yo seragamku tak sokok tas, kira-kira menunggu itu termasuk menandung fisik ini loh. Misalnya yang komen pelantikan piye, kan nisan loh seragam ini. Nah, tapi saya nggak pakai seragam karena saya sudah tanya tadi Bu Eda. Ini saya ulang dulu, salin seragam tak boleh pakai ini. Katanya di PSD boleh, nggak pakai seragam. Apalagi jadi saksi tanda tangan, ketok nek ora pengurus. Ini di pulau nggak penyindir sih nggak seragam. Karena ini sing anyar kan belum punya seragam, berarti kok bentukku seragam. Yang punya seragam tadi harus aktivitasnya itu. Besok saya dilempit ya, nek apa ya? Disambung seperti itu. Ini mungkin bagian kecil dari sebuah urusan, karena ya urusan kita itu sesungguhnya banyak, gitu ya. Urusan rumah tangga, urusan anak, ya, urusan nanti ya, apalagi panjenengan mungkin masih aktif PKK juga, ya, urusan dakwah kita ini ya sangat banyak. Maka al-wajiban itu aksaru minal awqat. Wajiban itu lebih banyak dari waktu yang tersedia bagi yang produktif. Tapi kalau yang nggak produktif kalau yang nggak produktif ya kayaknya waktu itu
lebih-lebih, bingung habis ini mau ngelakuin apa. Tapi kalau yang produktif itu sampai koyok kepengen nambah hari mungkin, gitu kan. Kemudian ibu yang selanjutnya adalah ya sebagai seorang aktivis atau sebuah organisasi itu ya personalnya harus membangun mujahidun minasi, kesungguhan ya, atau perjuangan yang di situ ada mujahadah, ada kesungguhan. Ya jangan sampai ya Bu, bagi lantai terus apa Bu? Ya seakan nggak ada gerengnya, nggak ada tindak lanjutnya, tapi tidak di sini Ibu ya. Ada yang seperti itu. Sehingga ya saya kasih contoh saya sendiri. Saya itu jadi pengurus ketua PKK di desa, wakil ketua. Jadi aku wakil lurah wes ngono. Tapi saya itu tidak tahu job saya. Saya itu tidak dikasih. Ya isinya ini. Ketika saya tanyakan, jenengan itu dari aku ketua wakilnya jenenganku bukan apa. Jawabnya ini, pun bu jenenganku tak dari no penasehatku tok wes. Jadi itu saya tuh ya pengen bermujahadah ya sungguh-sungguh itu nggak bisa maksimal itu karena saya nggak tahu job saya gitu ya. Maka ini kaitannya dengan tadi di atas, sebuah organisasi itu harus ya, di samping menata dirinya juga munadomun visum ini dalam organisasi ini harus ditata sehingga masing-masing ketika tahu jobnya itu bisa sungguh-sungguh mengoptimalkan potensinya gitu. Ya misalnya pengen amanah, pengen tenanan, yang ora ngerti tugas apa niku ning tenanan pripun? Kan nggak bisa, ya Bu. Nah, sehingga itu kita harus tahu ya apa yang menjadi tugas kita, sehingga di situ tadi ya harus ada penataan ya, tandem yang rapi ya, penataan tugas ya, job-jobnya harus jelas dan kemudian ada mujahadah berikutnya, kesungguhan di dalam menjalani. Okay. Maka Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita itu bersungguh-sungguh di jalan Allah, ya waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, maka Allah akan menunjukkan jalan kita. Gitu. Jadi kalau lihatnya petunjuk Allah itu akan berbanding lurus dengan usaha kita yang sungguh-sungguh. Nah, kita pengen Salimah itu semakin jaya, Salimah ini semakin bisa mewujudkan cita-citanya, ya harus ada mujahadah di situ. Maka kalau sekarang visinya itu tidak seperti dulu tuh ya, ormas perempuan sekarang kan ganti pelopor itu loh. Berarti apa Bu? Pelopor itu apa? Terdepan kan harus jadi contoh gitu. Nah maka harus ada kesungguhan di sana. Kemudian itu yang ke-9 ya adalah kita sebuah organisasi itu tidak mungkin berjalan tanpa apa gitu, modal. Tidak mungkin organisasi itu berjalan tanpa ya sebuah organisasi itu nggak mungkin berjalan tanpa maliyah. Maka ya karakter seorang muslim, karakter dalam Islam itu ada qadirun ala muslim, mampu untuk bisa bekerja keras ibu-ibu untuk bisa yang menghasilkan ya modal, yang menghasilkan finansial yang bisa menjadi modal bagi kehidupan kita ini. Jadi nek bisa Salimah ini ya secara harta itu mandiri gitu ya. Sundukuna jihibuna itu adalah prinsip yang harus kita tanamkan. Karena kemuliaan kita itu ya itu adalah tadi ketika kita itu tidak menjadi orang yang minta-minta ya. Tapi nek bisa kita itu Salimah ini apalagi ada bidang ekonomi itu harus produktif untuk bisa justru mengalir dananya dari situ. Alhamdulillah panjenengan semua ini kan masya Allah ya, qadirun alal kasbinya wis mantap lah ya, sehingga panjenengan semua ya membagi rezeki yang Allah berikan ya untuk perjuangan dakwah ini.
Dan syukur-syukur organisasi ini juga menjadi organisasi yang menghasilkan ya dana-dana yang bisa menjaga keberlangsungan dakwah ini, keberlangsungan perjuangan ini. Jadi bidang ekonomi ini dikatakan soalnya Bu Yuni kalau Bu Ira yang dodol kok laris ngono. Meneh Ramadan yang dodol kurma itu mayok mau piro wae. Nah ini kan bagian dari Kodim Alal Kasbi. Jadi sebuah organisasi itu ya apalagi ya bidang garap Salimah kan macam-macam. Nah iso Salimah pun di sekolahan, ya Salimah ini punya asal baik di kampung gitu ya. Ya kalau ya saya dulu pernah jadi aktivis di organisasi Muhammadiyah itu kan ya apa di sekolah kan sampai kayak gitu ya. Jadi termasuk organisasi apa ya terkaya internasional nomor 3 kalau nggak nomor 3 nomor 5 ya karena apa sekolahannya sudah menghasilkan ya ekonominya juga sudah terus gaya pesawat barang terus gaya pesawat ya gaya roti barang roti kaleng Surya biskuit terus punya barang ngono. Nah kita berharap cita-cita kita ke depan Salimah ini juga demikian mulai dari yang kecil maka akan menjadi yang besar. Siap Ibu? Insya Allah. Nah maka kita harus apa Ibu mampu untuk semakin yang terakhir adalah nafi'un lidhoirihi, mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Nek manfaatnya perjuangan panjenengan ini semakin dirasakan oleh masyarakat luas, maka masyarakat luas itu akan mempercayakan Ibu kepada panjenengan. Ya, alhamdulillah bareng melu BPS ya. Baca Qurannya tambah bagus bareng melu BPS ya, punya hafalan. Nah, ini kemanfaatan. Ya, alhamdulillah aku melu ya pelatihan BPS buat donat misalnya. Sekarang aku bisa bangun usahanya, itu bentuk-bentuk kemanfaat yang bisa langsung diserap oleh masyarakat ya. Dan ibu-ibu tentu semuanya adalah ya akan butuh kesabaran, akan butuh pengorbanan. Nyun sewu ibu sebuah organisasi itu nggak ujuk-ujuk besar, tapi harus dimulai dari yang kecil. Dan semoga kita semua menjadi bagian yang menjadi batu bata dakwah ini, ibu. Ketika besok kita ditanya oleh Allah apa yang kamu lakukan ketika di dunia, maka kita bisa menjawab ya Allah dulu aku ya ikut jadi pengurus Salimah dengan melakukan ini ya dalam rangka ya menegakkan agamamu ya semoga dari lulus terus masuk surga ngoten ya itu yang menjadi harapan kita. Ngoten Ibu mohon maaf ini bahasa gaduh-gaduh mana wis kedarung kulino misi ibu-ibu yang sepuh-sepuh niku kedarung bosone ora iso sing. Oke, mohon maaf ibu-ibu. Oke, semoga organisasi kita ini ya semakin kokoh ya, benar-benar menjadi ormas pelopor yang bisa menjaga ya peningkatan kualitas ya ibu anak dan keluarga Indonesia ini. Ibu PR kita masih panjang ya. Jadi intinya kita itu walaupun usianya sudah di ya, usia kepala 2 ya, 20 tahun kan kurang lebih ya, tapi ya 25 ya wis dewasa ya. Monggo bila ya kita itu ya sungguh-sungguh dalam memperjuangkannya maka tadi wa kulit malu sapa saya roboh amalakum wa rasulul mu'minun ya. Beramallah maka Allah yang nanti melihat amal kita, Rasulullah dan juga orang-orang beriman. Yang penting tadi luruskan semuanya dan semoga ya kita semua mendapatkan itu. Nek perkara hasilnya itu Allah yang ngasih. Okay. Yang penting kita berjuang dengan menepati apa yang menjadi perintah Allah dan Rasul.
Ya, 10 landasan karakter itu ya semoga bisa kita terapkan dan kita mohon kekuatan kepada Allah ya agar kita diberi istiqomah. Itu yang penting, istiqomah nih, istiqomah dengan perjuangan, sabar dengan perjuangan, itu yang mesti harus kita pahami. Nek mboten istiqomah, mboten sabar niku wis milih turu ning omah wae. Nggih no mboten. Ya karena apa ibu? Ibu-ibu ini kan masya Allah ya pulang kerja mesti capek, nanti mikir rumah. Nek bukan karena ini adalah satu kemuliaan, satu tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala, yang amal yang mulia maksud saya, maka tidak akan kita mampu istiqomah maupun ya. Semoga ya kita semua tidak rontok di tengah jalan ibu-ibu ya, kita cikunkan. Amin. Mohon maaf ibu-ibu bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.